berdoa dahulu, doa dipimpin oleh teman kita Duma. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kepikiran agar bisa menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami Tuhan. Berikan juga berupa kesabaran agar bisa menunjukkan dengan baik Tuhan. Hapuskan dosa-dosa kami maupun kami melakukan sengaja atau tidak sengaja ya Tuhan. Hanya melalui anakmu melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya padamu. Amin. Baik kelas. Hari ini kita belajar pembelajaran 4 halaman 28. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai apa? Iya, pekerjaan orang tua. Nah, di pembelajaran 4 ini ada beberapa mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah IPS, PKN, dan matematika. Oke, di dalam kelas sudah selesai dibaca ceritanya? Sudah, Bu. Cerita ini tentang apa? Tentang pemimpin dalam sebangku. Iya, ini tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, dalam cerita ini siapa saja tokohnya? Tidak, Ibu, Adik, Ibu Tati, Bubut. Tidak. Nah, ada 5. Itu yang kalian sebutkan tadi. Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi. Oke, siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Oke, Rani, siapa? Iya, Ida dan Gudrun. Nah, apa yang dilakukan Gudrun pada saat ulangan? Oke, Esther. Iya, meminta jawaban kepada Ida. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang dilakukan Ida ketika si Gudrun meminta jawaban? Hanya menggelengkan kepalanya pelan-pelan. Ya, hanya menggelengkan kepalanya. Itu sudah berarti bahwa dia tidak akan memberikan. Kita bisa memberikan ulangan kepada seseorang walaupun dengan gerak tubuh. Begini kita buat, itu artinya tidak. Si Ida tidak mau memberikan ujiannya kepada si Bubut. Nah, kenapa si Ida tidak mau membantu si Bubut? Karena itu sama dengan korupsi. Iya, karena itu sama dengan korupsi. Kenapa itu sama dengan korupsi? Kenapa itu sama dengan korupsi? Sebenarnya bukan korupsi, tapi itu sama-sama seperti mengambil hak orang lain. Itu kan ujiannya si Ida. Si Ida yang belajar mati-matian dengan malam supaya bisa menjawab soal-soal itu ujian. Malah si Gubut minta jawaban. Itu contoh yang baik atau tidak? Tidak. Nah, adakah di sini yang seperti itu? Ibu mau bertanya. Jose, kalau ujian seperti itu mau minta jawaban? Tidak boleh ya. Nah, guru kan sudah kasih roster ujian sebelum ujian. Nah, di situ ada mata pelajaran apa yang mau diujiankan. Kalian harus belajar, malamnya belajar supaya bisa menjawab ujian besok. Ya, besok lagi atau besoknya. Nah, hal-hal baik apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Ya, Esther. Buat coba apa? Tidak mencontek. Terus apa lagi? Apa lagi? Mario, apa lagi? Apa yang bisa? Selain tidak mencontek, hal baik apa sih yang bisa kita ambil dari cerita itu? Apa? Tidak? Menurut teman? Tidak menurut teman untuk? Ya, tidak menurut teman untuk ngasih jawaban. Karena kita belajar sendiri ya. Kalau orang lain kita contekan jangan dikasih. Itu hak kalian, itu nilai kalian jangan dikasih, oke? Nah,
Sikat seperti apakah yang perlu kalian contoh, si Ika atau si Ida? Ya, si Ida. Bagaimana sikap dari si Ida? Oke, rajin, baik, pintar, mandiri, terus bisa menjaga ketertiban kelas. bisa menjaga ketertiban ke. Karena kalau kita sudah kasih contoh sama orang lain, pasti jadi ribut kan suasana ujian. Iya. Nah, bagaimana sikapnya si Gugut? Meminta jawaban sikapnya bagaimana? Oke, baiklah. Kita lanjutkan materi kita matematika mengenai persegi. Dibuka bukunya halaman 33. Oke. Pak Budi bekerja sebagai tukang taman. Suatu hari, Pak Budi mendapat pekerjaan untuk menanam pohon palem mengelilingi taman. Nah, di situ ada gambarnya. Tamannya itu berbentuk persegi dengan sisinya berapa? Dengan sisinya berapa? 20 Iya, 20 meter. Pak Budi menanam pohon palem dengan jarak 2 meter setiap pohon. Oke, jadi ditanamnya 2 meter, 2 meter, 2 meter jaraknya setiap pohon. Harga satu pohon ada berapa? Iya, 50.000. Pak Budi menghitung semua biaya dengan jujur. Seperti pelajaran kita tadi, dengan jujur. Ia tidak berpikir untuk melebih-lebihkan biayanya. Nah, bagaimana kita menghitung kelilingnya? Apa itu keliling? Nah, ayo kita lakukan percobaannya. Nah, caranya itu, apa itu keliling? Nah, coba diamati dulu perseginya. Ini adalah gambar sebuah persegi. Oke, kalau dia persegi, semua sisinya itu sama panjangnya. Oke, kalau di sini 5 cm, di sini juga harus 5 cm. Di sini juga 5 cm, di sini juga 5 cm. Contohnya seperti papan tulis kita ini. Satu papan tulis putih itu merupakan sebuah persegi. Nah, sisi yang ini, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini sama panjangnya semuanya. Oke, tapi kalau tidak digabungkan yang putih dengan yang hitam, itu sudah merupakan sebuah persegi panjang. Oke, panjangnya sama, sisinya dengan yang atas dan bawah, kiri dan kanan sama sisi. Nah, tidak semua sama sisinya. Oke, nah, coba diamati. Ini buat contohnya 6 cm, seperti soal yang ada di bukumu. Oke, nah caranya kita buat persegi satuan dengan panjang sisi. Kita buat persegi satuan. Panjangnya kan 6, berarti satuannya kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah pas 6? Udah, Bu. Iya, 6. Nah, kita tutup salah satu sisi persegi dengan persegi satuan. Nah, ada berapa banyak persegi satuan sepanjang salah satu ini sisi ini? Ada berapa banyak persegi satuannya? Ada 6. Nah, kita tutup lagi. Ini tadi kita tutup yang ini. Nah, kita tutup lagi sisi persegi yang berdekatan dengan persegi satuan yang ini. Sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi ini dengan lebar salah satu sisinya? Bagaimana? Apakah jumlah
Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, apa yang bisa disimpulkan? Jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari bangun tersebut. Jumlah ukuran sisi yang membatasi sebuah bangun merupakan keliling dari bangun tersebut, ya kan? Nah, itulah yang dapat disimpulkan. Nah, jadi panjang sisinya kita namakan dengan S. Maka S-nya ada berapa? Ada 6. Ya, kalau panjang sisi kita namakan dengan S, maka S-nya ada 6. Kebanyakan memori deh. Oke, nah pada bangun tersebut yang ada di papan tulis kelilingnya adalah kita misalkan ini AB, CD, maka kelilingnya AB tambah DC tambah CD tambah BA. Nah, kalau ini tadi 6. Jadi kalau AB ada berapa? AB berapa? Kalau setiap sisinya ada 6, jadi AB berapa? 6. Nah, DC berapa? 6. CD berapa? 6. DA berapa? 6. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 hasilnya berapa? 24 satuan. Nah, bisa kita dapatkan rumus untuk mencari keliling adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sebanyak 4 kali. Maka keliling lingkaran adalah 4 kali sisi. Oke, 4 kali sisi. Tadi sisinya ada berapa? 6. Maka 4 kali 6 sama dengan 24. Oke, nah ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang dipahami? Ayo, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, bilang apa mau bertanya? Ya? Oh ya, 6-nya itu dari soalnya diketahui bahwa persegi sisinya panjangnya 6 cm. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, karena rumusnya itu 4 kali sisi, dan setelah kita cari tadi kita jumlahkan setiap sisinya 6 tambah 6 tambah 6, maka dapatlah dia 24 cm. Sentimeter atau meter? Sentimeter. Ya, oke. Kalau begitu coba dikerjakan dulu. Ayo berlatih halaman 35. Kerjakan ya.
Kalau begitu, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang bisa kalian simpulkan mengenai pelajaran sekarang ini? Ya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran sekarang ini? Oke, Ma. Menjadi pemimpin harus jujur, rajin, mandiri, dan tidak boleh berbuat jahat. Iya, jadi pemimpin itu harus jujur, rajin, mandiri, tidak boleh berbuat jahat, harus jujur. Dari hal kecil tidak boleh mencontek ketika ujian. Karena di sini tadi aku tanya semuanya banyak yang mau jadi pemimpin kan? Mana materi tulisan tidur dulu? Oke, baiklah. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan satu tangan. Duma. Ya. Menjadi pemimpin yang jujur, baik, dan mandiri. Iya, jadi pemimpin itu harus jujur, baik dan mandiri. Dimulai dari hal-hal kecil. Ketika di sekolah, ketika ujian tidak boleh nyontek. Nah, apalagi? Apa rumus untuk menghitung keliling lingkaran? 4 kali S. Iya, 4 kali S. S itu apa? Sisi. Oke, itulah materi kita hari ini. Nah, untuk tugasmu di rumah halaman 37 ya. Oke, tugas di rumah halaman 37. Oke lah, baiklah. Ketika memulai pelajaran kita berdoa. Nah, ketika mengakhiri pelajaran akhirnya kita berdoa juga, dipimpin oleh Rani. Ayo. Kerjakan PR-nya di rumah ya. Sampai bertemu besok. Oke? Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke. Nah. Kenapa si Ida tidak mau membantu si Gugut? Kenapa si Ida tidak mau membantu si Gugut? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Coba, Lima. Karena itu sama saja seperti korupsi. Karena mencontek dan korupsi itu sama-sama merupakan merebut hak orang lain. Merebut hak orang lain itu kan hak si Ida. Malah mau direbut oleh si Gugut. Si Ida yang capek-capek belajar tengah malam supaya bisa menjawab ujiannya. Si Gugut mau malah meminta jawaban seenaknya. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau jadi pemimpin, siapa di sini mau jadi pemimpin nanti? Iya, semuanya mau jadi pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin, kita harus jadi pemimpin yang baik dan jujur, yang adil. Dimulai dari hal-hal kecil. Tidak boleh mencontek ketika ujian. Karena itu sudah merupakan contoh yang tidak baik nantinya kalau mau jadi pemimpin. Ya kan? Kalau jadi pemimpin tadi bilang harus bagaimana? Harus bagaimana? Baik. Terus Rajin. jujur. Ya. Oke. Nah, oke, baiklah. Nah, di bukumu ada ayo berdiskusi. Coba dikerjakan dulu di buku tulisnya. Didiskusikan dengan temannya di bangku masing-masing ya. Apakah menurut kalian sikap si Ida itu sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Dan apakah menurut kalian sikap si Gugut itu sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Coba dijelaskan. Ayo dikerjakan dulu dengan teman sebangkunya ya. Didiskusikan. Oke?